Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah calon penghuni surga. Kita ini semuanya adalah calon penghuni surga. Insya Allah nanti kita ketemu di surga yang sebenarnya, ya. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak, sangat besar, tidak bisa kita hitung. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di malam hari ini. Mulai dari puasa, mulai dari awal puasa, sholat wajibnya, kemudian kita melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insya Allah nanti kita tutup dengan witir. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua senantiasa mendapatkan ridho, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya sedikit menyampaikan tentang amalan yang pahalanya serupa dengan haji dan umroh. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan ada amalan-amalan yang pahalanya itu serupa, sepadan, ya, sama dengan pahala haji dan umrah. Ibu-ibu mau? Nah, bapak-bapak terutama, ya. Semuanya kita kepingin bisa melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Dan alhamdulillah jemaah sini insya Allah sudah banyak yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah. Tapi tidak semua di antara kita punya kesempatan. Mungkin hartanya ada, tapi kesehatan yang kurang memenuhi, ya. Atau memang belum ada dana, tapi kepingin. Nah, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka yang memang tidak mampu secara harta, mungkin juga fisik, untuk melaksanakan haji dan umrah. Menurut Rasulullah SAW ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan, ya, yang pahalanya itu senilai, setara, semisal, sama dengan pahala haji dan umrah, ya. Tapi ketika kita sudah menunaikan, melaksanakan ibadah ini, tetap berusaha daftar haji, daftar umrah bagi yang mampu. Oke. Nah, apa saja amalan yang menurut Rasulullah SAW itu pahalanya serupa dengan haji dan umrah? Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ini adik-adik ini, ya. Bakti kalian kepada kedua orang tua itu merupakan
kewajiban bagi kita. Sebagai anak harus hormat, patuh, taat, bakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita punya kewajiban mendoakan, menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua kita. Itu kata Rasulullah termasuk amalan yang pahalanya senilai, serupa dengan haji dan umrah. Ya, hormat, taat, patuh, bakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat fardu berjamaah di masjid. Sholat fardu berjamaah di masjid, ya kita ini. Ya. Apalagi sholat isya, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat separuh malam. Kalau melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti melaksanakan sholat sepanjang malam. Malam itu mulai maghrib sampai subuh. Nah, luar biasa. Itu kita bisa laksanakan. Nah, di bulan Ramadan ini mari jamaah Masjid Istiqomah ini hendaknya bisa meramaikan, ya, masjid kita harus kita ramaikan dengan sholat-sholat wajib berjamaah ditambah sholat-sholat sunnahnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak langsung pulang, masih berada di masjid, berzikir. Ketika sudah masuk awal duha, dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq atau syuruk. Jadi datang ke masjid, melaksanakan sholat subuh, kemudian tidak pulang, zikir di masjid. Zikir itu bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa mendengarkan kuliah subuh, sampai kira-kira 15 sampai 20 menit matahari terbit. Dari matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau syuruk, ya, di awal waktu zuha 2 rakaat. Itu pahalanya kata Rasulullah semisal sama dengan pahala haji dan umrah. Gampang. Besok kita coba. Meskipun tidak setiap hari. Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian nunggu sampai 15 menit, 20 menit setelah terbitnya matahari dengan beribadah, baca Quran, zikir, berdoa, mendengarkan kuliah subuh atau yang lain, ibadah yang lain, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man shalla sholatas subhi fi masjidin jama'atin yasbutu fihi hatta yusolliya subhatuhu ad-duha kanat ka'ajari hajjin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia berada di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maksudnya di awal waktu duha, yang disebut dengan sholat syuruk atau isyraq. Kana ka'ajrin hajjin, maka dia mendapatkan pahala semisal haji, au mu'tamirin, au
umroh. Taman, lengkap, sempurna hajinya dan umrohnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun tidak setiap hari, tapi luangkan waktu. Karena di bulan Ramadan ini biasanya kantor masuknya lebih siang. Biasanya jam 7, mungkin jam setengah 8. Sempatkan datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, tidak langsung pulang tapi berzikir, baca Quran, berinfak, dengarkan kultum sampai kira-kira 15 menit, 20 menit dari terbitnya matahari. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk atau sholat isyraq yang pahalanya semisal haji dan umrah. Luar biasa. Jamaah rahimakumullah, mari bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Kita isi dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari-hari di bulan Ramadan ini kita isi dengan beribadah hablum minallah, beribadah hablum minan nas, membantu kepada yang membutuhkan, menolong kepada yang membutuhkan, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan insyaallah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang dituntunkan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.